Sukacita Idul Fitri kerap dilalui dalam berbagai cara oleh umat muslim di tanah air. Ini jadi sebab ada banyak tradisi yang biasanya tak bisa ditinggalkan saat lebaran. Salah satu yang ini nih, salam tempel. Hayo, sekarang good people masih nungguin atau udah jadi yang ngasih nih? Nah, Idul Fitri udah tiba nih. Salah satu tradisi Idul Fitri yang paling sering dilakukan masyarakat Indonesia adalah bagi-bagi THR. Bagi-bagi THR siapa sih yang nggak nunggu kalau anak-anak? Namun kira-kira para orang tua dan juga saudara-saudara masih nggak ya melakukan tradisi tersebut? Saat ini saya tengah di pusat kota nih. Saya mau lihat masih ada nggak ya para penjual yang menjajakan uang-uangnya yang akan dibeli oleh para pelanggan? Kita lihat ya. Peredaran uang baru memang kerap ramaikan suasana lebaran. Biasanya, Bank Indonesia secara khusus mengeluarkan uang cetakan baru pada momen jelang Idul Fitri. Pecahannya pun beragam, mulai dari yang kecil Rp1.000 hingga Rp100.000. Nah, tapi bukan cerita lama jika peredaran uang baru juga dijual secara non-formal oleh para inang-inang atau penjual uang di ibu kota ini. Biasanya nih, mereka kerap menjual di pusat keramaian, seperti terminal atau dekat pusat perbelanjaan. Nah, saat pandemi COVID-19 ini ternyata para penjual uang juga masih ada loh. Menurut salah satu inang-inang yang enggan kami wawancara, tetap saja masih banyak warga yang memburu uang baru. Ya alasannya untuk membahagiakan keluarga dan ya ponak-ponakan lah yang mau berhari raya Idul Fitri gitu. Setahun sekali kita kan bertemu seperti begini setahun sekali, Bu. Ya. Nah memang nih disayangkan ya masih ada para pedagang yang menjajakan uang-uangnya di pinggir jalan. Namun untuk keluarga yang masih pengen menjalankan tradisi dengan bagi-bagi THR, bisa kok dilakukan beberapa cara. Seperti menukarkan uang langsung dari bank resmi atau lewat transfer. Dan yang terakhir bisa juga nih menukarkan uang ke situs online atau e-commerce. Jadi dengan kita tidak konektivitas terhadap orang lain, bisa memutus mata rantai virus corona bukan? Meski masih banyak yang melakukan tradisi salam tempel secara langsung, belakangan sudah banyak juga warga yang menyampaikan salam tempelnya secara online. Seperti yang dilakukan Devi, ibu 3 anak asal Jakarta ini. Kalau sekarang itu saya lebih memilih untuk transfer. Jadi uangnya itu memang sudah disimpan ke bank. Jadi anak-anak juga kan mereka punya tabungan masing-masing. Jadi nanti dananya itu nanti kita transfer ke bank dan jadi udah langsung ke rekening anak-anak. Sekarang tuh lebih prefernya lebih seperti itu. Walaupun yang namanya anak-anak kan masih pengen megang uangnya gitu ya. Jadi biasanya ada sebagian yang memang sudah ditukarkan. Jadi uang yang sudah ditukarkan nanti baru kita bagi ke anak-anak. Tapi jumlahnya memang tidak banyak. Memberikan salam tempel kepada sanak saudara boleh-boleh saja. Tapi ternyata tradisi ini bisa berpengaruh loh pada karakter anak. Makna salam tempel sebagai apresiasi mesti dibarengi dengan pengertian yang tepat kepada anak-anak. Proses memberi itu tidak hanya terbatas harus memberi secara langsung. Ada online transfer. Tetapi persoalannya adalah ketika ada hambatan, ada keterbatasan dengan adanya kesulitan ekonomi yang saat ini dihadapi, tentu juga tidak mudah untuk bisa memaksakan diri memberi kepada anak-anak. Tapi sekali lagi, ada hal-hal lain yang mungkin bisa dilakukan. Yang paling penting adalah menanamkan pengertian kepada anak-anak. Nah, pada anak-anak yang lebih kecil tentu lebih sulit. Ya, jadi tentu saja harus dicari strategi yang jitu, taktik yang jitu untuk bisa menjembatani hal tersebut. Anak-anak tetap harus mendapatkan hadiahnya, anak-anak harus tetap memperoleh sesuatu yang menyenangkan di hari raya Idul Fitri ini, walaupun mereka tidak bisa lagi menjalankan yang biasanya mereka lakukan. Ya, merayakan hari kemenangan dengan sukacita tidaklah dilarang. Namun sekali lagi, hendaknya tradisi yang sudah berjalan turun-temurun ini kelak mesti dilakukan dengan penjelasan pada anak-anak. Sehingga kelak mereka pahami bahwa tradisi yang mereka alami dan terima ini tidak mesti membebani mereka di masa depan. Terlebih jika kondisinya sedang tidak memungkinkan seperti masa pandemi COVID-19 sekarang ini.
Sioloan, Bagus Darmawan melaporkan untuk NET.